Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi yang telah kita hormati Ketua Bidang Sekarang juga yang sama-sama kita hormati Ketua Amaliyah Ramadan tahun ini, yaitu tahun 1444 Hijriah. Para sesepuh, para asatidz, para ustaz, bapak-bapak, juga ibu-ibu, dan juga tidak ketinggalan pada anak-anak pesilat, yaitu pesantren silat, tanpa terkecuali yang saya hormati. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas rahmat-Nya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini guna menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah berkahi amalan kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikutnya yang setia. Kita semua berharap nanti di yaumul qiyamah, berharap kepada baginda Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah masjid Darumah yang saya hormati, dari hari berganti-ganti, bahkan minggu berganti minggu, pada hari Sabtu ini sudah merupakan minggu yang keempat atau putaran yang keempat, yang berarti hari Sabtu di bulan Ramadan ini kira-kira sampai kepada Sabtu depan, artinya sudah Sabtu yang terakhir di bulan Ramadan. Dan pada hari ini sudah hari yang ke-24 Ramadan. Tidak terasa Ramadan hampir usai. Dan malam nanti insya Allah malam yang ke-25, barangkali yang punya keinginan untuk beriktikaf malam 25 termasuk malam-malam ganjil. Mudah-mudahan tidak semuanya berkesempatan untuk beribadah di akhir bulan Ramadan. Hadirin jamaah masjid Darumah, mari sama-sama kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga diiringi dengan suratul Fatihah ini memberikan tambah keberkahan di acara kita dan majelis kita. Ala hadiniya wa ala kulli sholifah al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Seyogianya yang akan memberikan tausiah pada pagi hari ini mungkin berhalangan, sebagai gantinya yaitu akan diisi oleh Bapak Ustaz Muhammad Thohir. Waktunya kami persilahkan, kurang lebihnya di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini santriwan santriwati Ar-Rahmah, ada yang tidur? Pantesan jawabnya nggak ada separuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jatuh bangun. Ayo, ada yang tiduran nggak? Jangan dong. Duduk semuanya. Duduk semuanya ya. Masih semangat? Kita bapak-bapak yang di bawah pengen dengar tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. Masih semangat. Mas Jamikan, saya minjem kursi. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dicintai Allah dan anak-anakku sekalian di atas, santriwan santriwati Masjid Ar-Rahmah yang sama-sama kita cintai, kita sayangi. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semua masih semangat untuk beribadah kepada Allah. Ini semata-mata karena anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita semua beristiqomah, semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan bulan suci, bulan mulia, bulan agung yang diberikan kepada kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membawa umatnya dari zaman gelap, zaman rusak, zaman kotor menuju zaman yang terang benderang, zaman tertib dan juga zaman suci, mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membawa agama Islam. Mudah-mudahan kita semua selaku umat beliau bisa senantiasa sampai akhir hayat kita mentaati, mengikuti ajaran-ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah tadi dikatakan oleh Pak Jifano, ini minggu terakhir ya. Sabtunya tinggal Sabtu, minggunya juga tinggal Sabtu. Ya, ini mohon maaf pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang masih saat ini istiqomah ibadah khususnya di masjid. Mohon maaf terganggu ya Pak ya. Terganggu dengan suasana anak-anak kita ya, yang mestinya kita tenang, nggak ada suara apa-apa, kita zikir, kita takbirullah, kita itikaf, tapi terganggu dengan suaranya anak-anak. Tapi bagaimanapun ini anak-anak kita Pak ya, anak-anak kita semua, generasi penerus kita. Jadi kalau kita tidak bimbing, kita tidak bina, ini akan jadi apa? Ya, kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan
suci, ya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Maksudnya apa ini? Jadi apapun yang terjadi, jadinya anak ini nanti jadi orang bagus apa enggak bagus, bagaimana kedua orang tuanya. Nah, orang tuanya siapa? Di dalam rumah beliau, ya, ini orang tuanya adalah kedua orang tuanya. Tapi di luar ini orang tuanya kita semua, Pak. Ya. Orang tuanya anak-anak ini kita semua ketika di luar. Makanya kita harus peduli dengan anak-anak. Ya, ketika kita melihat anak-anak ini kurang baik, kita ajak baik. Jadi kita jangan biarkan, Pak. Jangan cuekin, bukan anak buah. Ntar gua maruin anak maknya marah. Kalau maru-maruin baik, insya Allah orang tuanya nggak marah, ya. Jadi kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, anak-anak yang di sekitar kita, yang di depan kita itu adalah anak-anak kita semuanya. Kita didik dengan sebaik-baiknya. Makanya di kampung sini, Pak nih ya. Jadi udah berapa puluh tahun ini kita mulai untuk anak-anak ini ada program-program, ya, pesantren kilat, ada pendidikan agama yang dibangun, yang diadakan di kampung kita ini di kelompok-kelompok. Ini mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Coba kita bayangkan, Pak. Ketika anak kita tidak tersentuh dengan pendidikan agama, kita tidak mulai dari kecil membaca Al-Quran, ya. Ketika dewasa dia nggak bisa baca Quran, gimana rasanya hati kita? Gimana rasanya hati kita? Ya, makanya alhamdulillah di sini mengenai anak-anak ini sudah beberapa, bahkan sudah banyak orang tuanya ini sadar akan pendidikan agama terhadap anak-anaknya. Dan alhamdulillah saya lihat di sini banyak orang tuanya menitipkan anaknya untuk dididik di pesantren. Ya, ini saya cerita sedikit. Saya di sini tahun 82 akhir, jadi 83 kira-kira ya. Itu belum ada anak yang masuk pesantren, itu belum ada. Boleh ditanya Pak Haji Rojak yang tua di sini, nggak ada. Siapa yang masuk pesantren? Nggak ada. Alhamdulillah, ya, ini mulai generasinya Pak Ustadz Ali Saidi. Orang tua beliau ini saya kenal banget, ya. Ini mulai beliau ini naik masuk pesantren. Kemudian Pak Ustadz Marzuki itu mulai pertama, ya. Dan saya sering komunikasi dulu, ya. Alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan generasi berikutnya. Alhamdulillah sekarang banyak, Pak. Bahkan bukan orang pribumi aja. Orang-orang ini saya lihat orang tuanya orang kontrakan dimasukin pesantren anak ini. Ini kenapa? Apakah pesantren itu satu-satunya pendidikan atau wajib anak ini masuk pesantren? Tidak juga, ya. Tapi sampai hari ini pendidikan agama yang bisa diharapkan maksimal hasilnya itu pesantren. Ya, coba kalau kita tanya nih Pak Tarjono, ya, bagaimana anaknya di pesantren apa enggak? Ya, kalau enggak di pesantren, Pak, mungkin berantem mulu tiap hari. Masalah apa? Gara-gara suruh ngaji. Ya, kadang mau berangkat dari rumah ngaji, mau, tapi nanti
Sampai tempat ngaji apa enggak nggak tahu kita. Ya, tahu-tahu ada laporan, oh anaknya di sono ngapain? Nimpukin bangga orang katanya, orang komplek. Nah itu kenapa? Karena memang susah ngontrol ya, ngontrolnya susah. Kalau di pesantren insya Allah itu dikontrol sama dibimbing sama pengurus-pengurus pesantren. Makanya itu sebetulnya pesantren itu adalah masih menjadi idola lembaga pendidikan agama. Pak ya, ini sangat penting. Kita harus fokus konsentrasi pendidikan generasi penerus. Ya. Dan orang tua harus merasa anakku untuk hal agama harus lebih pintar daripada aku sendiri. Harus berpikir seperti itu. Saya yakin kalau bapak-bapak kita tanya satu persatu pasti sadar. Nyesel nggak mengenai pendidikan agama? Ya, pasti nyesel. Ya, kalau tahu begini dulu mah ngaji biar rajin, ngaji biar bener, sekolah biar bener, pasti begitu Pak. Tapi penyesalan itu sudah tua, bukan berarti tidak ada peluang untuk belajar, masih bisa kalau kita sungguh-sungguh. Tapi hasilnya ya pastinya nggak bisa kayak anak-anak kita ya, karena otaknya masih bening, masih memorinya masih kosong sama urusan dunia. Kalau kita udah ruwet ya, kita udah ruwet, memori kita udah penuh, kadang-kadang ibadah aja lemot ya, bikin macam-macam. Bapak Ibu sekalian, itulah sejenak kita memikirkan tentang anak-anak kita. Sekali lagi saya mengajak semuanya, anak-anak kita bukan hanya yang menjadi tanggung jawab kita atau yang berhubungan dengan nasab kita. Anak-anak kita adalah anak-anak yang di sekitar kita semuanya. Ketika itu di sekitar kita, di samping kita, di depan kita, itu anak kita. Makanya Pak, sebaiknya kalau di masjid ini ketika anak-anak ada, kita jangan ngurusin diri kita sendiri. Ya, kalau ada anak-anak kebetulan di saf kedua, ketiga ini semrawut, ayo kita tata. Kita tata, jangan dibiarkan sendiri. Ya, karena mereka perlu bimbingan. Kadang-kadang ada nih gerombol di saf sana, gerombol di saf sana, ini masih kosong. Nah itu perlu kepedulian kita. Ayo nak, kita sini, kita pegang, kita tarik sini. Insya Allah anak-anak itu tertib. Ya, insya Allah anak-anak itu tertib. Tapi kalau kita biarkan, nanti di belakang jadi gaduh, jadi ribut sesama anak-anak kecil. Ada yang dorong-dorongan, ada yang dupak-dupakan. Itu udah seperti itu makanya kita peduli di mana saja ketemu anak-anaknya. Hadirin hadirat jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah SWT. Kita tinggal minggu-minggu terakhir Pak. Kalau turnamen bola ini namanya yang terakhir ini apa Pak? Final. Perdelapan final apa putaran keberapa ini? Apa perempat final? Apa udah final ini? Final. Perdelapan. Kalau perdelapan ini saya hitung jamaah subuh ini nggak lebih dari 40 yang sekarang ini. Tadi saya hitung tuh sekitar 30 lebih dikit. Padahal di hari pertama ini lebih dari 100. Karena apa? Tempatnya di jalan ini dulu yang hari-hari pertama itu ada di jalan ini. Kemudian sampai ketua DKM itu beli terpal yang panjang digelar di jalanan. Masih baru terpal-terpalnya. Itu kepake berapa hari Pak Haji? Ada 3 hari kan? 3 hari. Habis gitu kan digelar lagi. Berarti kalau dulu 100 misalnya jamaah lebih kan, saya rasa 100 lebih ya, 100 lebih. Karena di dalam ini aja nih, kalau misalnya kesananya itu sekitar 15 minimal kali 9 berapa? 135
35 kurang lebih, belum yang di luar, belum yang di samping. Jadi lebih dari 200 orang laki doang, belum orang perempuan. Nah ini sekarang tinggal nggak sampai 40 jamaah subuhnya ya. Tarawihnya juga saya hitung kemarin cuma 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah. 5 yang terakhir tapi nggak penuh. Ya, biar saya jadi imam juga kalau lagi santai gitu nengok ke belakang Bang gitu. Ini bukan kita ngitung orang itu datang nggak datang ngapain, enggak. Tapi inilah kenyataan bahwa ibadah ini untuk istiqomah sulit. Tapi kita perlu ingat bahwa Ramadan ini bulan yang dimuliakan Allah. Memuliakan bulan Ramadan, memuliakan umat Nabi Muhammad. Memuliakan umat Nabi Muhammad, memuliakan kita, Pak. Kita dimuliakan Allah dengan bulan Ramadan. Makanya kita gunakan, kita manfaat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai bulan Ramadan kita hasilnya itu dikit. Ya. Nah, sekarang fokusnya apa nih? Khususnya ibadah di malam hari kita maksimalin, iktikaf. Jadi iktikaf ini kita sholat maghrib berjamaah di masjid, kita niatin iktikaf. Tapi iktikafnya kita tidak janji sama Allah istilahnya ya. Tidak janji sama Allah mengenai waktunya ya, tidak kita batasi. Setiap datang ke masjid kita niat itikaf, sholat tahiyatul masjid, kemudian kita pasang itikaf kita, nawaitu itikafa fi hadzal masjid taqarruban ilallah. Aku beritikaf di masjid ini karena mendekatkan diri kepada Allah. Itu udah ada pahala itikaf, Pak. Ya. Nah, kemudian kita datang lagi, kita pulang, kita datang lagi mau sholat isya dan tarawih. Kita niatin lagi, Pak, sholat tahiyatul masjid. Habis itu kita niat iktikaf. Aku niat beritikaf di masjid ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu aja bahasa itu, bahasa kita aja. Nah itu dapat pahala iktikaf lagi. Apalagi nanti di malam hari ini, malam hari. Karena apa? Turunnya Lailatul Qadar itu malam, Pak. Ya, malam. Malam itu kapan? Dari terbenamnya matahari sampai keluarnya fajar, waktu subuh. Kata matlail fajar itu Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar. Maka kata Nabi, siapa yang sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid, maka dia kebagian atau mendapatkan sebagian malam Lailatul Qadar kalau dari Ramadan awal sampai akhir. Makanya kita pertahankan, Pak. Ini baru tinggal beberapa hari lagi. Ya, kita mudah-mudahan semuanya Allah berikan kekuatan, Allah berikan semangat. Karena ini apa tadi, perempat final apa final, Pak? Nah kalau sekolah ini udah mau skripsi, Pak. Ya. Tapi kebanyakan sekolah itu jangankan skripsi, masuk perguruan tinggi aja jarang kan ya. Contohnya gini, Pak Haji, SD itu berapa kelas yang kelas 1-nya kira-kira? Bisa 3-4 kelas ya. Tapi giliran kelas 6 apa ya segitu? Kurang kadang-kadang. Terus nanti SMP berkurang lagi, SMA berkurang lagi. Yang masuk daftar ke perguruan tinggi lebih sedikit lagi. Perguruan tinggi nanti juga disaring lagi, ada yang semester 2 jebol, semester 3 jebol ya. Sampai semester 4 ya, giliran wisuda tinggal dikit. Nah, itulah perbandingannya ibadah. Kita pun sama ini. Kalau kita bandingin main bola juga sama. Yang final nggak banyak. Kita bandingin sekolah juga sama. Mudah-mudahan kita bisa menanamkan niat sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya di akhir Ramadan ini
Jangan sampai lolos begitu saja, tapi kita mendapatkan Lailatul Qadar fokusnya nih Pak. Memang berat ya Pak ya, berat. Itu yang saya katakan di waktu yang lalu, bahwa memang kita mengenai Lebaran ini tradisi kadang-kadang memang juga itu faktor membuat kita berat. Karena apa? Ini ekonomi kita ngejar target Pak. Coba deh, kebanyakan ngejar target. Yang ojek, yang ngobek, yang jualan ngejar target. Ada targetnya harus dapat nih buat pulang kampung. Mas Basiman gimana? Alhamdulillah. Ya kan? Ada yang targetnya ini harus punya daging, harus punya Pak. Ini maaf nih Pak ya. Ini kalau orang-orang tua di sini, ini anak-anak Lebaran itu goceng 10.000 udah pasti Pak. Kalau kali 50 anak berapa duit? Ya. Nah itu tapi insya Allah rezekinya ada. Jadi sekarang ngejar target boleh, tapi ibadahnya jangan sampai kedolen istilah kata. Apa itu kedolen? Berarti kecapean akhirnya malamnya tepar. Ya. Nah mudah-mudahan minimal terawihnya kita pertahankan sampai akhir Ramadan. Bapak Ibu sekalian, karena ini sebentar lagi anak-anak kita ini akan olahraga pagi supaya dia tetap tegar. Sekali lagi mohon maaf atas keterganggunya Bapak Ibu sekalian untuk beribadah di masjid ini. Cuman semalaman doang Pak, semalam. Insya Allah ntar malam udah pulang. Ya, mudah-mudahan juga ini anak-anak yang ngurus ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berlipat ganda. Amin. Kita terima kasih juga nih Pak ya sama anak-anak kita ini. Kebanyakan dari pesantren nih. Ini putra-putranya Pak Saidi, juga Pak Haji Muhyiddin ini. Semuanya anak-anak sini juga dilibatkan untuk ngurus adik-adiknya. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab atas generasi muda berikutnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.